Halo Sobat Kopi Manis Koptari, jumpa lagi kita dalam 2 Minutes Talk About God bersama saya Bruder Lau FIC. Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar, membaca, melihat, entah itu melalui aneka media, atau mungkin juga sudah pernah mengalami langsung apa yang disebut fenomena penipuan. Contoh kasus yang masih terngiang di benak dan pikiran kita adalah fenomena modus minyak goreng dengan harga murah meriah. Bagi kaum ibu, pasti akan berbondong-bondong rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sangat murah. Tentu masih banyak kasus penipuan yang lain. Dan yang saya tahu yang paling marak sekarang adalah kasus penipuan jual beli online. Kita semua tahu dunia kripto sekarang ini sedang marak-maraknya. Kripto itu sejenis mata uang virtual yang digunakan untuk bertransaksi satu dengan yang lain secara online. Dan ini adalah suatu cara berbisnis dan usaha yang sangat baru. Kita tidak sadar, kita akan digiring oleh teknologi untuk menjadi kriptomania. Cukup banyak orang terjerat masuk dalam tahanan gara-gara modus penipuan semacam ini. Dan saya kira pada akhirnya oknum-oknum tersebut menyesal. Dan biasanya penyesalan itu selalu muncul kemudian. Ya kan? Anehnya, cukup banyak juga korban dari penipuan itu yang gak mau bertobat. Bahkan makin menjadi-jadi untuk secara kontinu bertransaksi. Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, sadar atau tidak, kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini secara perlahan akan menggiring kita manusia yang memiliki akal sehat untuk merasa dan berpikir secara instan. Kita sangat mudah terpercaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Seolah-olah indikator dari suatu kebenaran itu hanya sebatas yang ditangkap panca indera kita. Dan hemat saya, ini sangat-sangat keliru. Kita cenderung terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan sensasi melalui panca indera. Padahal, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar melalui panca indera belum bisa menjadi representasi dari kebenaran itu. Dan hemat saya, benar tidaknya sesuatu itu pada saat kita dapat melibatkan keseluruhan diri kita, tidak sebatas pada yang ditangkap indera. Apa yang saya pikirkan secara nalar belum tentu sama persis dengan realitanya. Dengan kata lain, kita cenderung terjebak dengan cover atau dengan bungkusnya. Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah seorang pegawai istana yang mencari Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Pegawai istana ini sangat percaya akan kuasa Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang membuat seorang pegawai istana ini mencari dan percaya pada Yesus? Adakah pengalaman sebelumnya bahwa dia berjumpa dengan Yesus? Hemat saya sebagai seorang beriman, bisa jadi sebelumnya pegawai istana ini memiliki pengalaman akan Allah atau pengalaman bersama Yesus. Sebagai orang beriman, impossible dia percaya begitu saja jika tidak ada pengalaman atau perjumpaan sebelumnya. Saya kira kalau dia percaya hanya sebatas pada apa yang dia baca, yang dia dengar, dan yang dia lihat tentang Yesus, menurut saya dia ini bukan tipe orang beriman. Orang beriman biasanya percaya karena mengalami dan merasakan kasih Allah itu sendiri dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari atau mungkin sudah tahu bahwa kita sungguh sudah
dikasihi oleh Allah dalam hidup ini. Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak pernah tahu atau mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa kita itu sudah dikasihi oleh Allah. Dan itulah yang membuat kita percaya. Tapi kan yang penting saya percaya. Nah ini nih, kualitas kepercayaan seperti ini perlu dipertanyakan. Dan kualitas kepercayaan kita sebagai orang beriman itu bukan soal verbal, bukan lip service, tetapi bagaimana kita sungguh mengalami dan merasakan kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah, sejauh mana saya, aku, Anda semua selama ini mengalami kasih Allah dalam hidupku? Tuhan memberkati.